Baik anak-anak, hari ini kita bersama-sama peringatan Santo Vincentius. Nah, ini loh Bapak Vincentius. Yuk kita nyanyi bersama-sama Himne Vincentius. Untuk anak-anak yang sudah hafal, kita menyanyi bersama-sama. Yuk. Lihatlah kawan, cahaya Vincentius bersinar terang di langit pertiwi. Bapa pendiri kongregasi misi dan putri kasih. Karyamu luas merangkum dunia, cinta kasihmu mendorong hatiku mengabdi dunia dengan rendah hati, semboyan kami. Anak-anak tadi sudah menyanyi bersama-sama. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadat, kita awali dulu doa yang akan dipimpin oleh Bu Paula. Anak-anak yang manis, mari kita bersama-sama menghadirkan Allah, supaya Allah bersama-sama hadir dalam ibadat kita pada pagi hari ini. Ambil sikap doa yang manis, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Di hari ini ya Bapa, kami hendak menyongsong perayaan Santo Vincentius. Semoga Engkau berkati ibadat kami pada hari ini, sehingga anak-anak yang di rumah dan semua keluarga besar, kelompok bermain dan TK Don Bosco selalu Engkau berikan kesehatan selalu. Bunda Maria, Bunda kami dan Bunda Tuhan kami, jadilah perantara untuk kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita tadi sudah berdoa bersama-sama. Kita akan salam Vincentian yang sudah diajarkan oleh Ibu Guru. Yuk kita bersama-sama memberi salam Vincentian. Salam Vincentian. V, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Vincentian, yes. Oke. Anak-anak, pada bulan September kita semua secara khusus memperingati Santo Vincentius. Siapa itu Santo Vincentius? Bapak kaum miskin. Nah, anak-anak penasaran? Yuk, kita bersama-sama menyaksikan filmnya. Selamat menyaksikan. Santo Vincentius de Paul. Santo Vincent lahir pada tahun 1581 di Pori, Provinsi Guyenne dan Gascony, Prancis, dari keluarga petani yang miskin. Ia memiliki 4 orang saudara dan 2 orang saudari. Pada usia muda, ia sudah menunjukkan bakat dalam membaca dan menulis. Ketika itu, saat ia berusia 15 tahun, ayahnya mengirimnya untuk bersekolah. Untuk membiayai pendidikannya,
ayahnya menjual sapi milik keluarganya. Dia belajar humaniora di Dax, Prancis dengan Cordeliers, dan ia lulus dalam teologi di Toulouse. Dia ditabiskan pada tahun 1600 pada usia 19 tahun. Vincent tinggal di Toulouse sampai ia pindah di Marseille. Pada tahun 1605, dalam perjalanan kembali dari Marseille, kapalnya dibajak dan ditangkap oleh bajak laut yang kemudian membawanya ke Tunisia. Di sana, Pastor Vincent kemudian dijual sebagai budak. Ia hidup sebagai budak selama 2 tahun. Pada akhirnya, dia menjadi milik seorang Kristen murtad yang kemudian dengan dibantu oleh istri majikannya, Pastor Vincent bersama semua budak-budak di rumah itu dapat melarikan diri. Vincent de Paul lolos tahun 1607. Setelah kembali ke Prancis, Vincent pergi ke Roma. Di sana ia melanjutkan studinya sampai 1609 ketika ia dikirim kembali ke Prancis. Kembali ke Prancis pada awalnya, Vincent diberi jabatan penting sebagai guru anak-anak orang kaya, dan ia hidup dengan cukup nyaman. Hingga suatu hari, ia dipanggil untuk memberikan sakramen terakhir kepada seorang petani miskin yang sedang menghadapi ajal. Di hadapan banyak orang, petani tersebut menyatakan betapa buruknya pengakuan-pengakuan dosa yang ia buat di masa silam. Sekonyong-konyong, Pastor Vincentius sadar akan mendesaknya kebutuhan kaum miskin Papa Prancis akan pertolongan rohani. Ketika ia mulai berkhotbah kepada mereka, orang berduyun-duyun datang untuk mengaku dosa. Pada akhirnya, Pastor Vincentius memutuskan untuk membentuk suatu kongregasi imam yang secara khusus bekerja di antara fakir miskin, dikenal dengan nama Kongregasi Misi atau Vincentian atau Lazaris atau Lazarians. Karya amal Santo Vincentius de Paul demikianlah banyak sehingga rasanya tidaklah mungkin bagi seseorang untuk melakukan segala hal yang telah ia lakukan. Ia memberikan perhatian kepada para narapidana yang bekerja pada kapal-kapal pelayaran. Ia bersama dengan Santo Louis de Marillac mendirikan Kongregasi Suster-Suster Putri Kasih atau PK. Ia mendirikan rumah-rumah sakit serta wisma-wisma bagi anak-anak yatim piatu serta orang-orang lanjut usia. Ia mengumpulkan sejumlah besar uang untuk disumbangkan ke daerah-daerah miskin dan mengirimkan para misionaris ke berbagai negara. Meskipun ia demikian murah hati, namun demikian dengan rendah hati ia mengakui bahwa sifat dasarnya tidaklah demikian. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku ini seorang yang keras, kasar, serta mudah marah, katanya. Vincentius de Paul wafat di Paris pada tanggal 27 September 1660. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1731 oleh Paus Clemens ke-12. Bagus ya. Vincentius lahir tanggal 24 April 1581. Di mana? Di Perancis. Meninggal tanggal 27 September 1660. Nah, setiap tanggal 27 September ini selalu kita peringati. Ya, Vincentius juga disebut Bapak kaum miskin. Sampai sekarang karyanya masih diteruskan oleh Romo Kongregasi Misi dan suster-suster Putri Kasih. Contohnya Romo yang di paroki kita. Nah, pasti anak-anak tahu ya. Kalau suster-suster Putri Kasih, pasti anak-anak tahu. Yang ada di TK namanya suster siapa? Suster Stefani. Masih banyak lagi ya suster-suster yang ada di panti asuhan Don Bosco ya anak-anak.
Ayo kita mencontoh teladannya Santo Vincentius. Kita harus semangat dalam belajar ya. Terus kesetiaan dalam membantu ya. Membantu siapa? Membantu mama, membantu papa ya, dan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama pada saat-saat pandemi ini anak-anak ya. Baik anak-anak, tugasnya lebih menyayangi orang tua, mama, papa, kakak, adik yang ada di keluarga, supaya menjadi Vincentius kecil yang sejati. Baik anak-anak, kita akan bergembira bersama-sama, menyanyi bersama-sama Mutiara Vincentius. Ibadat perayaan Santo Vincentius ini kita tutup doa yang akan dipimpin oleh Bu Debi. Mari anak-anak kita ambil sikap doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat yang telah Kau berikan kepada keluarga besar kelompok bermain dan TK Don Bosco. Semoga kami dapat meneladan karya Santo Vincentius, mencintai, menyayangi, dan membantu sesama kami yang membutuhkan. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kegiatan kita sudah selesai. Pesan Margaret, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci
mencuci tangan, menjaga jarak. Oke anak-anak, sekarang Bu Margaret ambil masker dulu.